Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Amthal wal Hikam yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, 2 malam yang lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan Amthalul Hukama yang kelima atau ke-35 dari kalau dihitung dari hadis Nabi yang 30 ya. Jadi kita sekarang melanjutkan dengan masal yang ke-6 atau yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Man bakhila ala nafsihi lam yattasil bihi ta'mil. Wa man asa ila nafsihi lam yutawaqqa minhu jamil. Man bakhila, barang siapa yang kikir, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Ya, barang siapa yang kikir atas dirinya sendiri, terlalu menyiksa diri ya dengan tidak dengan tidak mau misalnya memelihara diri ya, misalnya kikir terhadap diri sendiri, makan pilih yang paling jelek misalnya begitu ya, pakaian pilih yang paling paling buruk misalnya begitu. Man bakhila ala nafsihi, orang yang kikir atas dirinya sendiri. Ya, lain dengan sederhana. Sederhana itu berbeda dengan kikir ya. Kalau kikir itu dihitung betul apa yang dikeluarkan ya, itu namanya kikir untuk dirinya sendiri. Barang siapa kikir atas dirinya sendiri, lam yattasil bihi ta'mil, tidak akan bisa diberi pengharapan. Tidak akan sampai kepada orang itu pemberian harapan. Nantinya akan begini, itu tidak, karena dasarnya adalah kikir kepada diri sendiri. Jadi kita jangan kikir terhadap diri sendiri dalam memelihara kesehatan, di dalam misalnya menjaga kehormatan dan seterusnya. Itu jangan kikir terhadap diri sendiri. Kalau perlu mengeluarkan pengeluaran, ya keluarkan saja, asal itu wajar, tidak berlebihan ya. Orang mengatakan seringkali orang itu jatuh kepada ifrad dan tafrid ya. Terlalu banyak ifrad atau tafrid terlalu sedikit. Ya mestinya tidak begitu. Kalau ifrad menjadi mubazir kan. Tapi kalau tafrid kita menjadi celaka misalnya begitu. Misalnya orang itu punya kesempatan untuk hidup wajar, tapi misalnya lalu bukan karena tujuan untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bukan, tapi lalu menyiksa diri dengan pengeluaran yang hanya sedikit. Itu nanti tadi tidak akan sampai kepadanya pemberian harapan. Waman asa'a ila nafsihi lam yutawaqqa minhu jamil. Barang siapa yang berbuat buruk kepada diri sendiri, asa'a ila nafsihi, berbuat buruk kepada diri sendiri, maka
lam yutawaqqa minhu jamil. Tidak akan bisa diharapkan orang itu melakukan sesuatu yang bagus, yang indah, tidak bisa. Jadi orang yang kepada dirinya sendiri saja berbuat buruk, ya maka kepada orang lain mestinya begitu juga, ya berbuat buruk, ya. Bukan itu ada agak dibedakan dengan itsar. Kalau itsar itu memilih memuliakan orang lain, ya itu boleh. Tapi jangan lalu sampai jatuh kepada berbuat buruk kepada diri sendiri. Ya. Jadi orang yang berbuat buruk kepada diri sendiri itu tidak bisa diharapkan akan melakukan sesuatu yang indah, yang baik, itu tidak. Lalu man zara'a khairan hasoda ajro wa man istana'a hurran istafada syukro. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memanen pahala, akan memanen rewards bahasa Inggrisnya, ya. Wa man istana'a hurran istafada syukro. Barang siapa yang menciptakan orang merdeka, maka dia akan memanen rasa syukur. Ya. Begini, istana'a tadi kalau itu jelas man zara'a khaira, ya kalau orang suka berbuat baik di mana-mana, siapa menabur angin, menuai badai, ya. Siapa menabur kebaikan, dia akan memanen pahala, akan memanen balasan, ya. Banyak orang yang waktu pemilihan itu menaburnya kebaikan hanya waktu mau pemilihan. Nah, itu ya sulit untuk bisa memanen banyak. Tapi kalau orang berbuat kebaikan itu dalam waktu yang lama, tidak pilih-pilih, maka nanti kalau dia pas memerlukan akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Barang siapa membuat orang merdeka itu artinya mendidik orang, melatih orang atau mempekerjakan orang, tapi tidak untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijadikan orang merdeka. Ya, jadi misalnya kalau pegawai sudah bekerja cukup lama, lalu dia bisa dilepas menjadi orang yang berkreasi sendiri. Nah, itu dia akan istafada manistana'a syukro mahuro istafada syukro. Ya, dia akan memperoleh syukur dari orang yang diciptakannya itu tadi, yang dijadikannya merdeka tadi. Tidak tergantung kepada kita. Tapi kalau membuat kita tergantung kalau kita membuat orang tergantung kepada kita, maka bukan kesyukuran yang diperoleh. Sebab kalau misalnya kita tidak bisa lagi memberikan bantuan, maka orang itu lalu akan jatuh, ya. Ini. Jadi barang siapa menciptakan orang merdeka, dia akan mendapatkan rasa syukur. Yang berikutnya ke-28 atau ya ke-8, man salaman nasa robiha as-salamah wa man ta'adda alaihim kasiban nadamah. Man salaman nasa, barang siapa yang berdamai dengan orang banyak, barang siapa yang menyebar kedamaian kepada orang banyak, robiha as-salamah, dia akan mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Ya. Nah, ada orang Inggris itu mengatakan thousand friends are not enough, one enemy is too much. Ya. Misalnya begitu, ya, 1000 kawan itu belum cukup, tetapi satu musuh itu sudah terlalu banyak. Nah, ini man salaman nasa, barang siapa yang ketemu orang itu isinya membuat kedamaian,
tidak menimbulkan masalah, tidak membuat permusuhan, ya, maka dia akan selamat, ya, karena orang lain tidak akan menganggapnya sebagai musuh. Ya. Waman ta'adda alaihim kasiban nadamah. Barang siapa yang ta'adda alaihim, ta'adda itu artinya yang memusuhi, kebalikan dari salama. Kalau salama itu membuat damai terus, tapi ta'adda itu membuat musuh. Barang siapa yang buat musuh dengan orang banyak, maka dia akan kasiban nadamah, akan mendapatkan penyesalan. Ya. Jadi kalau damai dengan orang banyak akan selamat. Sebaliknya kalau membuat musuh dengan orang banyak, maka kasiban nadamah, dia akan memperoleh penyesalan, akan memperoleh penyesalan, ya, rasa bersalah di belakang itu, ya, penyesalan. Lalu yang ke-9 atau ke-39, man makkana min madlumin zala imkanuhu. Man makkana min madlumin zala imkanuhu. Barang siapa yang yang menjadi berkuasa atau menjadi kaya atau menjadi pemimpin atau pokoknya makana di sini artinya yang orang yang yang mempunyai kedudukan, ya, min mazlumin, dengan menginjak orang yang teraniaya, maka zala imkanuhu, maka kedudukannya, kekayaannya, kekuasaannya itu akan hilang. Ya, man makkana min madlumin. Jadi orang yang naik dengan cara menginjak orang, ya, menzolimi orang, maka kekuasaannya, apa yang diraihnya itu akan hilang. Ya, ini kan berlawanan dengan yang di atasnya tadi. Kalau di atasnya kan barang siapa berdamai dengan orang banyak, dia akan selamat. Tapi kalau orang naik ke atas dengan cara menginjak orang yang kawan sendiri atau bawahannya atau rakyat gitu, maka zala imkanuhu, akan hilanglah kekuasaannya. Waman ahsana ila dzulumin batola ihsanuhu. Barang siapa berbuat kebaikan kepada orang yang zolim, orang yang banyak berbuat zolim, maka kebaikannya itu akan musnah, akan batal. Ya. Jadi memang orang itu dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Tapi jangan berbuat kebaikan kepada orang yang banyak berbuat zolim. Kalau orang berbuat zolim diberi kebaikan, nanti justru akan membuat kebaikan itu tidak ada maknanya, ya, tidak ada maknanya. Ada peribahasa Indonesia menolong binatang buas yang terjepit, itu setelah dilepas kita digigit. Nah, itu bisa begitu, ya. Jadi jangan berbuat kebaikan kepada orang yang zolim, orang yang berbuat aniaya, banyak berbuat aniaya, atau orang yang perilakunya itu selalu aniaya. Kalau berbuat baik kepada orang yang tidak menganiaya orang lain. Yang ke-10, man salla sayfal bari armadahu fi ra'sihi wa man assasa asasa su'i assasahu ala nafsihi. Salla itu artinya melolos, ya. Barang siapa melolos pedang pembangkangan, pedang pemberontakan, armadahu fi ra'sihi, maka pedang itu akan disarungkan di kepalanya. Artinya pemberontak itu tidak akan mendapatkan kebaikan, karena pedangnya nanti justru akan armadahu fi ra'sihi, akan menusuk kepalanya sendiri. Barang siapa yang asasa su', ya, barang siapa yang membuat alas atau
yang membuat alas dengan alas yang buruk, membuat alas yang buruk, maka berarti dia telah menanam keburukan atas dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini dua kebijakan yang disampaikan, yaitu jangan memberontak, karena pemberontak itu nanti apa yang kita pakai untuk memberontak itu justru akan menimpa diri kita sendiri. Barang siapa membangun sebuah keburukan, maka berarti dia membuat keburukan kepada dirinya sendiri. Nanti dirinya sendiri yang kena. Barang siapa menggali jebakan, maka dia akan terjebak sendiri di situ ya. Lalu yang ke-11, man istaslaha aduwahu zada fi adadihi wa man istafsada sadiqahu naqasa fi udadihi. Ini bisa dibaca udadihi semua ya. Man istaslaha aduwahu zada fi udadihi wa man istafsada sadiqahu naqasa fi udadihi. Tapi biasanya orang menganggap kalau sama persis itu dianggap jelek dari segi bahasa ya, maka ini dibaca berbeda. Man istaslaha aduwahu zada fi adadihi. Barang siapa membuat baik musuhnya, lawannya, barang siapa membuat baik, melakukan tindakan yang baik kepada lawannya, maka zada fi adadihi, justru akan bertambah kekuatannya, atau orang yang membuat baik lawannya, bisa jadi lawan itu menjadi kawannya, kan berarti tambah kekuatannya, tambah bilangannya. Tapi wa man istafsada sadiqahu naqasa min udatihi. Sebaliknya, barang siapa yang membuat buruk saudaranya, kawannya, maka akan berkuranglah kekuatannya. Udat itu ya kemampuannya. Jadi ini artinya membuat lawan itu baik, itu bagus ya, akan berakibat baik bagi diri sendiri. Tapi sebaliknya, membuat kawan sendiri jelek, itu pasti akan mengurangi kemampuan kita. Ya, seringkali orang tidak sengaja ya berbuat baik kepada lawannya, tapi berbuat buruk kepada kawan-kawannya ya, seperti yang sering terjadi pada partai-partai politik misalnya begitu ya. Itu berbaik-baik pada partai lain, tapi di dalam diri sendiri terjadi ketidakadilan misalnya begitu ya. Lalu ke-12, malam ya'mal li nafsihi amila linnas wa malam yasbir ala kaddihi sobaro alal iflas. Ya. Malam ya'mal li nafsihi amila linnas. Barang siapa berbuat tidak untuk dirinya sendiri, barang siapa berbuat tidak untuk dirinya sendiri, maka dia berbuat untuk orang lain. Ya. Jadi ini menekankan kepada ikhlas boleh membantu orang, tapi diri sendiri itu mesti diperhatikan. Jangan lalu berbuat untuk orang lain ya. Maksudnya berbuat tidak sengaja kita itu melakukan sesuatu yang untung orang lain tapi dirinya sendiri rugi. Itu tidak boleh yang seperti itu. Ya. Nah, maksud dari peribahasa ini. Wa man lam yasbir ala kaddihi sabara alal iflas. Barang siapa tidak sabar dengan kesulitan usaha, maka dia akan harus menerima kebangkrutan ya. Kebangkrutan ya. Barang siapa yang tadi tidak berbuat untuk dirinya sendiri, maka dia berbuatnya untuk orang lain ya. Kalau dia tidak mau mengurusi diri sendiri, maka dia berarti apa yang dilakukannya itu dimanfaatkan oleh orang lain, itu maksudnya
Yang untung itu orang lain. Wa man lam yasbir ala qaddihi sabaru alal iflas. Barang siapa yang tidak tahan di dalam berusaha, maka ya dia harus menerima kebangkrutan, tidak punya apa-apa. Ya. Al-iflas, al-muflis dalam itu al-muflis. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat menjawab, al-muflisu indana man lama lalahu wala mata'. Orang muflis itu, orang bangkrut itu bagi kami adalah orang yang tidak punya uang atau tidak punya mata, hal yang bisa dipakai untuk bersenang-senang. Nabi menjawab bukan itu. Orang yang namanya orang muflis itu, orang yang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat datang dengan membawa banyak pahala. Tetapi di samping itu waja'a wa qad syatama hadza wa qad khana hadza wa hakadha. Tapi selain pahala yang banyak itu juga membawa pernah memaki-maki si anu, pernah menyakiti hati si fulan, pernah merugikan si anu dan seterusnya. Maka lalu kebaikannya itu diambil untuk membayar keburukannya itu. Sehingga habislah kebaikan yang banyak itu. Ini bangkrut juga. Nah, ini juga orang yang tidak mau sabar, orang yang tidak sabar dalam berusaha, maka dia bisa bangkrut juga, dia mendapat apa-apa. Yang berikutnya ke-13 itu man doyya'a amrohu doyya'a kulla amrin. Wa man jahila qadrahu jahila kulla qadrin. Barang siapa menyia-nyiakan urusannya, maka dia berarti menyia-nyiakan seluruh perkara. Ya. Artinya urusannya orang lain juga dia sia-siakan. Man doyya'a amrohu doyya'a kulla amrin. Barang siapa menyia-nyiakan atau tidak mengurusi perkaranya sendiri, maka berarti dia telah menyia-nyiakan semua perkara. Nah, orang yang menyia-nyiakan urusannya sendiri itu tidak bisa menyelesaikan perkara. Wa man jahila qadrahu jahila kulla qadarin. Demikian juga orang yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri, maka dia atau kehormatannya sendiri, kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri, maka dia tidak mengerti semua kekuatan yang lain. Ya. Ini maksudnya adalah bahwa diri sendiri itu harus diperhatikan, apa yang lemah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang kuat dan seterusnya, sehingga bisa berbuat sesuai dengan kemampuan itu. Kalau orang tidak bisa menilai dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa menilai orang lain. Kalau dia tidak bisa menghargai diri sendiri, dia tidak akan bisa menghargai orang lain dan seterusnya. Ini maksud dari peribahasa ini. Yang berikutnya, yang ke-14, manikh taro bimutawa'atil qadar umtuhina bimuqara'atil khiyar. Barang siapa terlena dengan dengan nasib baik, ya. Barang siapa terlena dengan nasib baik, maka dia akan dicoba, akibatnya ya, dia akan dicoba dengan bimuqaranatil ghiyar. Dengan kalau secara letterlek dikalahkan oleh kewajiban membayar diat. Artinya barang siapa yang terlena dengan nasib baik, maka kalau datang nanti nasib buruk, dia tidak akan bisa mengatasi, itu maksudnya. Umtuhina bi muqara'atil ghiyar. Dia akan dicoba akan diuji dengan datangnya dengan keharusan membayar diat atau hutang atau beban-beban yang lain ya. Jadi muqara'ah itu asalnya kalah dalam diundi. Kalau diundi kalah itu namanya muqara'ah. Muqara'atil ghiyar artinya diundi kalah oleh beban-beban yang banyak. Al-ghirah jamaknya ghiyar
itu diat, ya, denda membayar karena karena telah membunuh orang, ya, diat. Jadi kita jangan terlena kalau hidup kita mudah. Maka ini kan sering kali terjadi orang anak dari orang yang kaya lalu tidak bisa berusaha, tidak bisa kuat di dalam menghadapi kehidupan karena tadi itu terlena dengan nasib baik. Jadi nasib baik itu bisa membuat kita terlena sehingga kita nantinya ketika datang beban banyak tidak bisa lagi mengatasi karena terbiasa hidup enak gitu. Yang berikutnya yang ke-15, man uli'a bikubhi al-muamalati uji'a bikubhil muqabalah. Ya. Barang siapa suka atau kecanduan atau suka, barang siapa yang terbiasa, katakanlah begitu, barang siapa yang terbiasa bergaul dengan buruk, barang siapa yang biasa bergaul dengan buruk, uji'a bikubhil muqabalah, maka dia akan uji'a itu artinya dia dibuat disakitkan, disakiti oleh penerimaan orang lain yang buruk. Ya. Barang siapa suka bergaul dengan buruk, artinya pergaulannya dengan orang lain itu membuat orang lain tidak suka. Nah, itu qubhul muamalah, pergaulan yang buruk dari dia. Misalnya orang yang sedikit-sedikit memaki, orang yang suka melecehkan orang lain, orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Kalau orang terbiasa seperti itu, sedikit-sedikit menyalahkan, tidak mau menghargai, tidak mau melihat kebaikan orang dan seterusnya, maka akan uji'a bikubhil muqabalah. Maka dia akan mendapatkan balasan, penerimaan yang buruk dari orang lain. Ya, ini dalam hidup ini kan selalu al-amalu bil mithal, orang mengatakan begitu ya, resiprokal, ya. Yang kita peroleh adalah apa yang kita kerjakan. Seringkali dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Yang ke-16, man jada bimalihi jalla wa man jada bi'irdihi dhalla. Man jada itu artinya lawannya kikir itu blobo itu apa sebenarnya? Murah, ya. Barang siapa yang murah dengan hartanya, dia akan diagungkan orang, dia akan menjadi mulia. Barang siapa yang mudah memberikan hartanya, dia akan agung, ya, akan menjadi mulia gitu ya. Tapi wa man jada bi'irdihi dhalla, orang yang bermurah-murah dengan kehormatannya itu akan menjadi hina, jadi lain. Kalau jalla itu artinya menjadi mulia, dhalla itu menjadi rendah, menjadi tidak dihargai orang. Ya, irdihi, ya, seringkali orang tidak menjaga kehormatannya sendiri. Ya, seringkali saya itu minta contoh misalnya begitu ya kepada orang banyak, pas ceramah saya minta contoh. Kalau misalnya saya membagi buku, orang yang hadir itu ada 100. Lalu saya punya 5 buah buku misalnya tentang filsafat. Ya. Kalau saya bagi siapa yang mau buku ini, itu nanti orang yang tidak memerlukan, yang tidak baca filsafat pun akan minta. Seringkali begitu. Nah, dengan begitu berebut gitu ya, padahal dia tidak perlu. Nah, itu sebenarnya orang seperti itu disebut jada bi'irdihi. Orang-orang yang seperti itu memperebutkan apa yang sebenarnya tidak perlu. Itu namanya orang yang bermurah-murah dengan kehormatannya. Bermurah-murah dengan kehormatannya. Jadi tidak bisa menjaga kehormatan sendiri, katakanlah begitu.
barang siapa yang tidak menjaga hartanya dalam pengertian memberikan dengan mudah. Kalau orang memberi dengan mudah itu akhirnya dia dihormati orang. Tetapi kalau orang tidak menjaga kehormatannya, sudah kaya kok minta-minta misalnya begitu ya, itu kan tidak menjaga kehormatan. Ya. Itu justru akan dilecehkan orang. Ya. Jadi bermurah itu jangan dengan kehormatan, dengan harta silahkan, tapi dengan kehormatan. Ke-17, manista'ana birro'yi malaka waman kabarol umuro halaka. Ya, manista'ana birro'yi malaka. Barang siapa yang minta ista'ana itu minta bantuan ya dengan pendapat, maka dia akan malaka. Artinya barang siapa menggunakan menggunakan penalarannya, menggunakan pikirannya untuk melakukan pekerjaan, menggunakan nalarnya dengan baik, maka malaka dia akan berhasil. Ya, dia akan artinya akan memperoleh apa yang dicarinya. Tapi waman kabarul umuro halaka. Barang siapa yang menganggap enteng, ya, kabar di sini. Barang siapa menganggap enteng segala hal, segala perkara, maka akan celaka, akan jatuh justru, akan rusak. Ya, halaka. Ya, jadi seringkali orang dalam menjalankan sesuatu tidak menggunakan pikirannya sendiri, tidak menggunakan nalarnya untuk memecahkan masalah. Ya. Ini tidak baik, maka mestinya orang menggunakan nalarnya itu. Kita dikarunia Allah untuk berpikir, gunakanlah itu untuk untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Jangan lalu mengikuti pendapat orang saja, ataupun kalau mau mengikuti pendapat orang, gunakan nalar kita juga dalam menimbang-nimbang. Ya, sekarang ini banyak sekali ya hoax yang datang kepada kita berseliweran gitu. Kita kadang-kadang tidak menggunakan nalar kita untuk memilah-milahnya, gitu kan. Ya, mungkin satu lagi ya, atau sampai jam 7 supaya kita bisa 3 kan lagi. Mangqallat tajribatuhu khudi'a wa man qallat mubalatuhu surya. Orang yang barang siapa barang siapa kurang pengalaman itu akan tertipu, ya. Mangqallat tajribatuhu khudi'a. Barang siapa kurang pengalaman itu akan tertipu, gampang diakali orang kalau kurang pengalaman. Wa mangqallat mubalatuhu surya. Barang siapa yang kurang perhatian itu akan tersungkur, ya, orang akan dikalahkan orang. Ya, jadi pengalaman itu penting. Ya, kalau orang yang kurang pengalaman itu mudah ditipu, ya. Ya, karena itu pengalaman itu penting. Ya. Pada suatu hari saya ini diundang ke Jakarta. Setelah tidak lagi di Jakarta, saya ini diundang ke Jakarta. Lalu pagi-pagi jalan-jalan itu ada orang membawa barang-barang elektronik kecil-kecil, ya. Saya tidak tahu apa gitu. Lalu dia itu pokoknya bukan hanya bukan menawarkan itu untuk dibeli, tidak, dia minta ditunjukkan ke Glodok. Di mana Glodok itu saya mau menjual barang-barang ini, Pak. Bicaranya seperti orang Malaysia. Ya. Tapi kok agak aneh, kadang-kadang lupa dia, bahasanya kadang-kadang berubah gitu nih, berubah menjadi bahasa Indonesia biasa. Saya lalu menjadi curiga. Dia minta saya untuk mengantar ke Glodok, saya tidak mau. Kebetulan saya waktu itu akan menjadi pembicara di dalam satu pertemuan. Lalu saya tidak mau. Ya, karena pengalaman saya beberapa kali mendapatkan hal seperti itu, ya. Orang yang kurang pengalamannya itu bisa tertipu,
Ya, saya hampir tertipu ya. Tapi karena ada pengalaman EO ini di Jakarta dan seterusnya, saya alhamdulillah bisa selamat dari tipuan itu. Orang yang sedikit perhatiannya, orang yang tidak perhatian kepada urusan itu, surya akan tersungkur. Surya itu artinya kalah di dalam berkelahi itu artinya. Saya kira sampai di sini ya, ini baru tidak jadi sampai 20 karena sudah waktunya, sudah sampai jam 7. Jadi kita berhenti di sini sampai ke 18 sampai atau 48 dari perumpamaan yang dari peribahasa yang kita pelajari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.